Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak peserta BIMTEK Satuan Pendidikan Aman Bencana. Hari ini kita akan melanjutkan sesi kita. Sesi kita pada hari ini adalah simulasi kesiapsiagaan sekolah. Nah, materi ini sebenarnya kelanjutan dari materi-materi sebelumnya yang sangat terkait. Misalnya terkait dengan protap yang sudah disusun, kemudian pembentukan tim siaga, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pada kegiatan simulasi ini, salah satu yang tahapan dalam Satuan Pendidikan Aman Bencana yang kita harus laksanakan. Karena kegiatan simulasi ini adalah bagian dari menguji kesiapsiagaan atau materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya, termasuk misalnya protap dan pembentukan tim siaga bencana sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya kami akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan apa itu simulasi. Simulasi, geladi, atau latihan adalah kegiatan yang diciptakan seolah-olah nyata dengan maksud untuk menguji protap yang telah disusun dan disepakati. Jadi seperti yang materi sebelumnya bahwa protap yang kita susun atau SOP yang telah kita susun di sekolah, pada hari ini kita akan uji dengan simulasi. Nah, simulasi tanggap bencana di sekolah merupakan alat atau instrumen untuk menguji tingkat pengetahuan, pemahaman, respon, dan tindakan warga sekolah ketika terjadi bencana. Jadi simulasi adalah untuk menguji kesiapan kita dalam merespon bencana. Geladi atau simulasi atau latihan penanggulangan bencana merupakan cara untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana, melatih personal dalam peran dan tanggung jawabnya. Jadi dalam SOP yang kita sudah susun bersama, di situ kita akan menguji pada saat simulasi bagaimana peran-peran para pihak yang ada di dalam SOP. Pada saat terjadi bencana, di situ akan diatur siapa melakukan apa, kapan, di mana. Yang kedua, yaitu cara menemukan bagian mana dari protap yang masih harus ditingkatkan atau dievaluasi. Jadi ketika simulasi dilakukan, kita akan melihat sejauh mana protap yang kita susun itu berjalan dengan bagus. Nah, kemungkinan dalam proses simulasi ditemukan beberapa kekurangan dalam protap, maka itu akan kita perbaiki. Yang berikutnya adalah cara memperjelas peran dan tanggung jawab antar personal dan atau institusi yang terlibat. Nah, simulasi adalah bagian untuk melihat sejauh mana peran masing-masing aktor atau pihak yang terlibat dalam simulasi. Nah, di lingkungan sekolah misalnya mulai dari guru sampai pada penjaga sekolah. Jadi bagaimana peran kepala sekolah, bagaimana peran guru, bagaimana peran tenaga administrasi, bagaimana peran murid, dan peran-peran yang ada di komunitas sekolah. Ya. Peserta simulasi penanggulangan bencana. Jadi peserta simulasi penanggulangan bencana merupakan perwakilan dari pengambil keputusan atau kepala sekolah, kemudian pemerintah desa, kemudian masyarakat yang ada di sekitar sekolah, kemudian warga sekolah termasuk dengan karyawan, orang tua siswa, dan komite sekolah. Jadi semua yang ada dalam komunitas sekolah kita akan libatkan dalam proses simulasi penanggulangan bencana, karena semua nanti akan berbagi peran, berbagi tanggung jawab
untuk melakukan simulasi. Nah, simulasi nantinya seperti yang disampaikan dari awal bahwa kegiatan ini diharapkan betul-betul seperti kondisi nyata, seakan-akan sudah dalam kondisi terjadi bencana. Nah, persiapan simulasi. Sebelum pelaksanaan simulasi, seperti yang saya sampaikan dari awal, maka protap kesiapsiagaan sekolah sudah harus selesai. Sudah dibuat. Kemudian skenario simulasi dibuat. Skenario mulai dari proses sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, sampai pada simulasi setelah selesai atau siswa sudah kembali ke rumah masing-masing. Kemudian rambu evakuasi sudah terpasang di jalur-jalur yang sudah ditetapkan atau di titik-titik yang sudah ditetapkan untuk dipasang rambunya. Ya, rambu evakuasi menunjukkan arah evakuasi sampai pada rambu titik kumpul. Mulai dari lingkungan sekolah sampai kepada tempat evakuasi. Nah, peserta sudah dilatih drill dalam upaya perlindungan diri, penanggulangan, kesehatan, evakuasi. Nah, sebelum simulasi dilakukan, maka nanti kita akan praktekkan bagaimana melakukan pertolongan atau perlindungan diri kepada siswa atau kepada guru sekolah atau siapapun yang nanti akan dijadikan sebagai peserta yang akan dilatih. Kemudian penanganan kesehatan, kemudian evakuasi, dan bagaimana melakukan komunikasi, dan seterusnya. Persiapan. Nah, persiapan lanjutan adalah skenario simulasi diperbanyak. Semua pihak yang mempunyai peran dan tanggung jawab diharapkan mempunyai dokumen skenario yang dipegang sehingga dalam prosesnya nanti bisa berjalan dengan bagus. Dan tentunya pada saat terjadi kejadian skenario itu tidak lagi mungkin kita pegang, tetapi sudah diingat oleh kita masing-masing. Apa yang akan kita lakukan mulai saat ada tanda-tanda kejadian sampai dengan pelaksanaan kejadian. Kemudian sosialisasi kepada warga sekolah. Nah, skenario yang sudah kita buat maka penting untuk disosialisasikan kepada warga sekolah sehingga dipahami proses yang ada dalam skenario. Kemudian menguji coba skenario yang telah disusun di dalam ruangan geladi atau TTS, tabletop exercise. Jadi sebelum pelaksanaan kegiatan kita akan coba di dalam ruangan. Kita akan latihan dalam ruangan, siapa melakukan apa, kapan, dan di mana. Setelah kita mantap atau kita sudah uji coba dalam ruangan, maka kita akan uji di lapangan. Nah, persiapan peralatan simulasi yang dibutuhkan. Nah, ini yang menjadi penting juga adalah kelengkapan dalam proses simulasi. Termasuk misalnya alat komunikasi apakah kita sudah siapkan, seperti yang tadi apakah kita skenarionya sudah dipahami oleh semua. Kemudian peralatan-peralatan lain yang mendukung, termasuk misalnya TOA, alat pengeras suara, kemudian sirine dan seterusnya. Nah, itu menjadi penting sebagai alat untuk melakukan simulasi. Nah, pelaksanaan di lapangan. Yang pertama adalah cek peralatan lapangan yang dipastikan semua alat berfungsi dengan baik. Misalnya, tadi alat pengeras suara. Pastikan bahwa alat pengeras suara itu bisa dipergunakan. Jangan sampai pada saat kita melakukan persiapan simulasi, kemudian misalnya alat pengeras suara tidak punya baterai dan seterusnya. Kemudian alat-alat yang lain yang dibutuhkan pada saat itu. Kemudian kondisi dan situasi sesuaikan dengan skenario kejadian. Jadi skenario kejadian kita akan buat sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Kemudian pelaksanaan simulasi. Nah, pada saat pelaksanaan simulasi dipastikan semua proses bisa berjalan dengan bagus dan semua siswa bisa terlibat dengan bagus
semua komunitas sekolah bisa terlibat dengan bagus. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi pelaksanaan. Nah, ini menjadi penting. Ketika proses simulasi sudah selesai, maka kita perlu duduk sama-sama untuk melihat apakah yang kita lakukan atau simulasi yang kita lakukan sudah berjalan sesuai dengan protap yang kita sudah susun. Peran dan tanggung jawab semua pihak apakah sudah diperankan dengan bagus. Kemudian apakah jalur yang kita sudah buat itu sesuai dengan proses yang kita buat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi, proses evaluasi menjadi sangat penting setelah simulasi. Itu untuk memperbaiki, kalau ada kekurangan-kekurangan maka protap kita akan perbaiki. Yang menjadi penting adalah simulasi bisa dilakukan secara tiba-tiba dengan maksud menguji kesiapsiagaan berbagai pihak. Jadi ini untuk menguji kesiapsiagaan kita di komunitas sekolah. Peran dan fungsi masing-masing pihak harus mengetahuinya, mulai dari kepala sekolah dan sampai penjaga sekolah pun harus terlibat perannya, siapa melakukan apa dan sebagainya. Nah, simulasi tidak harus berbiaya mahal. Jadi simulasi tidak harus menggunakan dana yang cukup mahal. Tanpa biaya pun sebenarnya kita bisa lakukan. Jadi setiap hari misalnya dalam situasi, dalam suasana belajar kita bisa lakukan. Ya, ketika kita sudah pernah melakukan kegiatan-kegiatan ini sebelumnya. Dilaksanakan untuk menguji kesiapsiagaan kita dan evaluasi protap secara berkala. Jadi simulasi adalah bagian dari menguji kesiapsiagaan kita, kemudian menguji protap yang secara berkala, kemudian menguji kesiapsiagaan kita. Jadi itu pentingnya simulasi. Dan kalau memungkinkan, maka kegiatan simulasi itu diprogramkan secara berkesinambungan oleh sekolah. Nah, yang menjadi penting seperti yang disampaikan sebelumnya, maka sebelum simulasi, maka skenario harus disusun secara bersama, disesuaikan dengan kondisi dan ancaman yang ada di sekolah kita. Nah, ini salah satu contoh yang nanti bisa dibuat bersama-sama. Apa ancamannya, kemudian bagaimana skenarionya. Lokasi simulasinya kita isi, kemudian siapa saja pelakunya, kemudian skenario kejadiannya. Dipilih berdasarkan ancaman yang tinggi di sekolah kita. Nah, ini contoh. Jadi di situ ada waktu, kapan kira-kira kejadiannya, kemudian apa uraian kejadiannya, kemudian tindakan yang akan dilakukan, kemudian ada keterangan. Skenario ini kita perbanyak setelah kita sepakati, kemudian dibagikan oleh para pelaku simulasi. Ya. Nah, selanjutnya mari kita mendiskusikan terkait dengan penyusunan simulasi, skenario simulasi. Nah, ini seperti nanti di sekolah-sekolah sudah ada skenario yang kita buat sesuai dengan ancaman apa. Nah, ancamannya apa, kemudian hari, kapan waktunya, kemudian pada saat situasi pelaksanaan belajar mengajar di sekolah dilakukan. Nah, saya kira itu beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kakak-kakak sekalian. Selanjutnya kita akan diskusikan lebih jauh pada saat pertemuan tatap muka. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, sampai jumpa pada pertemuan tatap muka di tempat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.